Longsor di wilayah Desa Cipanas, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang yang terjadi Minggu kemarin, tepatnya di irigasi Kelenteng dan akses studi mampir BBC. Saluran irigasi Kelenteng di atas permukiman rumah dan satu RT yang paling rawan, sedangkan jalan akses studi mampir merupakan jalan utama penyangga ke pusat perkotaan dan membutuhkan perhatian serius serta harus segera ditangani. Kepala Desa Cipanas Muhammad Asep Latifan mengatakan di desanya kebetulan rawan longsor karena letak geografisnya. Bahkan kemarin hampir 6-7 titik lokasi longsor lokal di wilayahnya dan yang paling besar di lokasi Kelenteng. Dijelaskannya longsor di dekat irigasi Kelenteng itu mengairi 12 hektar sawah dan juga jalannya adalah jalur penghubung ke wilayah perkotaan Sumedang. Semua tragedi longsor yang tidak tercover pihak desa sudah mengajukan permohonan pada dinas terkait dan Bupati Sumedang. Sebenarnya saya udah laporkan itu sebelum kejadian, yaitu pada bulan Maret. Ada arsipnya di kantor PU Kecamatan Tanjung Kerta. Karena mungkin kejadiannya sekarang, ya gimana nanti soal biaya itu besar kayaknya. Soalnya tingginya aja sampai 20 meter lebih lah. Terus sekarang baru seadanya untuk mengaleri sawah dan perikanan. Kalau masalah biaya berapa ya kira-kira, kalau 2 tempat tuh lebih dari 600 kayaknya, lebih dari 600. Kemungkinan desa ya sanggup kayaknya. Tapi mudah-mudahan ada rezekinya dari dinas-dinas terkait. Mengingat musim gini seharusnya harapan saya tuh menjelang musim kemarau tuh udah beres. Soalnya itu jalan utama sama irigasi yang sangat vital tuh emang irigasi. Irigasi itu berat kayaknya, berat banget buat desa. Itu resikonya saya selaku kepala desa, apakah itu gagal panen apa, mungkin resiko ada di kepala desa kalau tidak secepatnya. Itu yang irigasi Pak, di bawahnya kan ada permukiman. Oh iya. Kalau permukiman itu waktu terjadi itu baru alhamdulillah cuma sampai rumah ibadah masjid itu kerendam juga sama tanah, alhamdulillah sama warga aja. Sama warga udah ditanggulangi, dari DPPD udah mengirim karung dan untuk mengatasi sementara itu aja. Kemungkinan kalau cuaca begini kami khawatir nambah besar itu aja karena permukiman persis di bawah kelenteng tersebut. Sementara itu Kepala UPTD PUPR wilayah Kecamatan Tanjung Kerta, Denny Firmansa mengatakan yang bisa dibantu dari pihak UPTD ketika terjadi bencana hanya semampunya, yaitu bergotong royong dengan warga. Ruas Jalan Sindang Taman dan Sukamantri sudah dilaporkan pada dinas semenjak terjadinya longsor dan hanya bisa menanggulangi secara sederhana dan sudah melaporkannya ke bagian SDA. Ditegaskannya, pihaknya hanya menampung aspirasi kebijakan langsung dari pihak dinas dan jika sifatnya signifikan, ada dinas BPBD bagian tanggap darurat bencana. PTD wilayah Tanjung Kerta sementara cuma membantu sebatas yang bisa kami tangani secara manual, Pak. Kebetulan kalau yang besar-besar itu menggunakan alat berat. Kami hanya yang mengamankan akses jalannya saja yang bisa kami tangani. Gitu. Selanjutnya untuk penanganan lebih jauh, kami lapor ke dinas dan dinas turun tangan menyediakan alat berat. Mungkin cuma itu yang bisa dibantu dari pihak UPTD itu, Pak. Yang dikhawatirkan kan 2 akses itu, Pak ya. Iya. Yang pertama ruas jalan Sindang Taman Sukamantri. Ya. Yang satunya lagi irigasi Kelenteng. Irigasi Kelenteng. Itu kan yang dikhawatirkan oleh warga mungkin ya. Ya. Takutnya terjadi longsoran berat. Ya. Ke rumah pemukiman ya. Ya itu gimana, Pak? Itu sudah kami laporkan ke dinas, ke pihak SDA. Kami bahkan sebelum terjadinya longsor tersebut juga kami sudah melaporkan bahwa ini diprediksi akan terjadi longsor dan ternyata kejadian
udah saya laporkan, ditanggulangi secara sederhana. Kami bersama Pak Kubu dengan Babinsa dengan masyarakat ditanggul sementara pakai karung, Pak. Ya, itu udah kami laporkan ke RSDA. Katanya mungkin di dalam perubahan akan ditangani. Gitu. Oh, di dalam perubahan? Ya, katanya. Karena untuk Muri katanya udah tidak ada, itu udah ketok palu katanya gitu, Pak. Gitu. Ini kan namanya juga bencana, Pak ya? Iya, iya. Kan harus segera ditangani. Iya, iya. Iya, saya juga begitu, Pak. Kalau kan saya ujung tombak yang langsung dengan masyarakat, kadang-kadang bingung. Sementara saya tidak bisa mengambil kebijakan, Pak. Kan saya cuma menampung aspirasi masyarakat, saya laporkan ke bidang, ke dinas, gitu. Yang mengambil kebijakan itu dari pihak dinas, begitu, Pak. Gitu. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.